Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Berikut ini adalah latihan UTS untuk fisika kelas 11 semester 1 ya. Ini akan saya kerjakan 5 soal dulu ya. 5 soal ini meliputi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ya. 5 soal pertama, nanti akan kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi di sini nanti ada dinamika rotasi sama elastisitas ya. Oke. Untuk dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ini adalah playlistnya ya. Di sini sudah cukup banyak, ada 44 video. Nah, link dari playlist ini bisa dilihat di kolom deskripsi, silakan dilihat ya. Oke. Kita akan bahas 5 soal dulu. Kita mulai dari soal pertama. Pada tongkat ya bermasa 4 kg ya. Kalau tongkat bermasa 4 kg ya dengan panjang 100 cm, beberapa gaya seperti gambar berikut. Ya, tongkatnya sendiri ini berarti memiliki massa juga, dan kalau tidak ada keterangan, tongkat dianggap homogen. Artinya pusat massanya di tengah. Pusat massanya di tengah. Karena ini 4 kg ya, nanti akan ada gaya ke sana. Jadi F weight gitu ya. Fw itu gaya beratnya sendiri adalah massa kali gravitasi. Besarnya adalah massanya berapa? 4, gravitasinya kalau tidak ada keterangan 10. Berarti ini adalah 40 Newton. Arahnya ke bawah. Oke. Panjangnya 100 cm. Jadi panjang ini nanti adalah 100 cm 1 meter ya. Kita semuanya bekerja dalam meter. Bekerja kayak seperti gambar berikut ya. Jika AC sama dengan BD sama dengan 20, di sini 0,2, di sini panjangnya adalah 0,2 ya. Di sini juga 0,2, 0,2. Kemudian semua gaya adalah 40 Newton, ya, termasuk ini juga 40 Newton. Jadi 40, di sini F1-nya 40, F2 ini F2 ya. Ini juga 40, F3 di sini adalah 40 ya. Kemudian F4 di sini juga 40 Newton. Semua dalam Newton. Ya, Newton. Oke. Ini ada keterangan gravitasinya 10 ya, pas ya, sudah kita masukkan. Maka momen gaya batang terhadap titik B. Jadi kita analisanya terhadap titik B. Ya. Nah, ingat kalau kita menganalisa gaya ya, ini dari poros titik B. Kalau gaya itu membuat poros itu berputar searah jarum jam, ini namanya arah positif. Kalau berlawanan arah jarum jam, dia akan bernilai negatif. Maka sigma tau ya ini akan menjadi F1 ya dikali R1 ditambah F2 dikali R2 ditambah F3 dikali R3 ditambah F4 dikali R4 ya, sama dengan F1 ya. Kalau porosnya di sini ya, F1 ini akan membuat batang ini berputar searah jarum jam. Jadi nanti ini akan bertanda positif ya, F1. F2 di sini akan membuat poros ini ya berputarnya ke sini, set gini ya, berlawanan arah jarum jam. Maka terhadap titik poros ini, porosnya saya tandai dengan biru ya, ini adalah porosnya. Dia akan membuat dia berlawanan arah dengan jarum jam ke sana ya. Ini ke sana searah. Kalau ini berlawanan, nah ini bentar. Jarum jam berlawanan ya. Kalau ini panahnya keliru Pak Ali ya, berlawanan harusnya arahnya ke sana. Makanya kok ada yang aneh. Ini berlawanan arah jarum jam, dia itu arah negatif, ini arah negatif. Oke, kita lanjutkan lagi ya. F3 ini mengarah ke bawah, dia juga akan negatif ya.
F4. Nah, karena porosnya di sini dan dia gayanya nempel di sini, dia nanti akan bernilai 0 karena R-nya 0. Ya, kita cukup perhatikan F1, F2, F3. F-nya semua 40. 40 dikali R1 terhadap ini adalah 1. Jadi R1 adalah dari pusat rotasi sampai ke F1. Ini adalah R1 dari sini ke sini. Ya, ini adalah R1 jadi pas 1 dikali 1 ditambah F2 nanti bertanda negatif ya. R2 bertanda negatif. F2-nya adalah 40 juga dikalikan R2-nya dari pusat ini ke 2. Jadi kalau dari sini ke sini kan 8 dari sini kan 2 ini ya. Ya, artinya ya, dari sini ke sini R2-nya dari B sini ke C ini adalah 0,8. Jadi di sini R2 0,8. Jadi ini 0,8. Ditambah ini negatif lagi. Bukan tambah, dikurangi R3-nya. F3-nya ini 0,2. Di sini 0,2. Ya. 0,2 40 kali 0,2. Ya, 0,2. Ya. Momen gaya batang terhadap titik B. Nah, kemudian ada satu lagi yang kurang. Satu lagi yang kurang, W-nya ini tadi belum saya hitung. Ini FW. Ditambah atau dikurangi. Di sini plus FW sama RW. Ya. Nah, di sini panjangnya adalah 0,5. Dari sini ke sini 0,5. Ya, dari B ke sini adalah 0,5. Jadi F4-nya ini 0, ya, ditambah 0 ditambah di sini 40 kali 0,5. 40-nya bisa dikeluarkan. Dalam kurung 1 min 0,8 min 0,2 ditambah 0,5. Ini habis, tinggal 40 kali 0,5. 5 kali 4 ada 20 ya. 20 Newton meter dan arahnya di sini RW ini negatif ya. RW ini negatif. Kan membuat dia melawan jarum jam. Di sini negatif. Di sini negatif, berarti ini minus. Minus 20. Minus itu artinya apa? Artinya minus ya, angka minus tanda minus di sini artinya dia berlawanan arah jarum jam nanti. Berlawanan arah jarum jam. Jadi 20 Newton berlawanan arah dengan jarum jam. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan nomor 2 sekarang. Besar momen gaya terhadap titik O. Titik O di sini. Sekarang porosnya ada di sini. Poros ada di sini. Ya. Oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang yang masanya diabaikan. Jadi nanti sigma tau sama dengan F1 kali R1 ditambah F2 kali R2 ditambah F3 kali R3. Nah, sekarang tanda positif negatifnya. Ya, F1 ini membuat dia berlawanan arah jarum jam. Nanti ini tandanya negatif. F2 berlawanan arah jarum jam. Nanti juga negatif. Ya, F3 ya, di sini akan searah jarum jam ini positif. Sebagai catatan, F2 nanti yang digunakan adalah F2 aksen. Nah, F2 aksen nanti adalah F sin 30. F2 aksen. Jadi nanti karena panjang F ini kan sama dengan ini. Nah, sin demi bagian depannya toh. Nah, ini sama. Makanya pakai sin. Ya, kita masukkan. Maka tau sama dengan atau sigma tau itu sama dengan F1 R1. F1-nya adalah 6. Dan ini negatif ya. Di sini nanti negatif. Ya, 6 dikalikan R1-nya adalah ini. Ini adalah R1. 1 meter kali 1. Ditambah F2
Ya, ini F sin 30 ini sama dengan ya. Jadi ini F aksen sama dengan F sin 30, maka sama dengan F-nya itu adalah 6, sin 30 adalah setengah. Sama dengan 3 saja nanti. Ya, F aksennya nanti 3. Dan arahnya dia negatif juga. Di sini negatif. Ya, negatif karena membuat berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ini 3 dikali R2-nya panjang dari sini ke sini 2 meter. 2 meter kan ini 2 meter kali 2. Kemudian F3-nya ditambah F3-nya 4 kali R3-nya dari sini ke sini juga 2. Maka di sini akan menjadi min 6 ditambah 4 kali 2 adalah 8. Ini akan menjadi min 12 plus 8. Ya, min 12 plus 8 sama dengan min 4. Min 4 Newton meter. Nah, minus di sini artinya apa? Minus di sini artinya arahnya. Jadi kalau di sini tidak ditentukan arahnya, boleh kita jawab dengan plus. Ya, minus itu adalah arahnya. Minus adalah arah berlawanan jarum jam. Di sini arahnya nggak ditanyakan, boleh kita nyatakan positif. Ya. Jadi negatif positif ini adalah arahnya sekali lagi. Nomor 3 sekarang. Bola pejal bermasa 25 kg dengan jari-jari 0,12 meter. Ini bola pejal. Ya, bola pejal seperti kelereng gitu bola pejal. Ya. Nah, menggelinding pada lantai mendatar bersamaan dengan cincin. Ya, bermasa 1 kilo dengan jari-jari 0,2. Perbandingan momen inersia. Jadi I bola pejal dibanding I-nya cincin. Lah I-nya bola pejal bagaimana? Kita googling saja. Ya, Pak Ali sendiri tidak hafal. Ya, di sini sudah saya cari tadi ya. Momen inersia ketik saja. Di sini ada bola pejal. Ya. Bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Ya, bola pejal. 2/5 mr kuadrat. Banyak kok yang menyediakan ini ya. Situs-situs yang sudah menyediakan kita tinggal ngambil saja 2/5 mr kuadrat. Ini yang paling jelas ya. 2/5 mr kuadrat. Kita masukkan saja nilainya. Bola pejal 2,5 mr kuadrat. 2/5 massa bola ya R bola kuadrat dibagi, kalau cincin kita lihat cincin berapa. Di sini cincin setengah mr kuadrat ya. Silinder tipis cincin ya. Silinder tipis berongga. Sumbu simetri di poros. Oh, mr kuadrat. Ini sumbu simetri tidak di poros. Ambil yang sumbu simetri di poros. Yang menggelinding masalahnya. Ya. Berongga poros di sumbu simetri. Jadi mr kuadrat gitu aja. Mr kuadrat. Di sini M cincin, R cincin kuadrat. Ya, perbandingannya di sini 2/5. Massa bolanya di sini adalah 2,5. Ini 5/2 juga. Ya, ini adalah 2,5 itu adalah 5/2. Nanti tinggal nyoret ini. R besarnya ya adalah 0,12 ya, 0,12 kuadrat dibagi massa cincinnya di sini adalah 1 kg ya, dan 0,12 kuadrat. Di sini saling mencoret habis, di sini juga habis, berarti 1/1 ya. Inersia bola banding inersia cincin sama dengan 1/1. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 4. 4 partikel masing-masing dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa. Jika sistem partikel diputar melalui poros Y, kita bekerja pada poros Y. Ya, diputarnya terhadap poros Y. Oke. Nah, maka momen inersia sistem I sistem ya atau sigma I ya, I total ya.
Jadi sigma dari I ini adalah I massa 1 kali R1 kuadrat tambah massa 2 kali R2 kuadrat tambah massa 3 kali R3 kuadrat tambah massa 4 kali R4 kuadrat. Massa satunya diambil ini aja. Ini anggap saja 1, 2, di sini 3, di sini 4. Ya, massa satunya adalah M. R1-nya adalah A, berarti A kuadrat. Tambah massa 2-nya, nah di sini M juga, tapi R-nya itu jarak terhadap sumbu. Karena dia pada sumbu berarti R-nya 0, ini 0. Tambah M3 adalah M, R-nya adalah 2A kuadrat. Ya, ditambah massa 4-nya M, R-nya juga 0. Kenapa 0? Karena ini diputarnya kan pada sumbu ini, dia pada sumbu itu sendiri, jadi 0. Maka di sini akan MA kuadrat ditambah 0 ditambah di sini 2 kuadrat kan 4, 4MA kuadrat tambah 0. Kalau dijumlah semuanya adalah 5MA kuadrat. Jawabannya yang C. Nomor 5, ini soal terakhir yang kita bahas pada segmen ini. Sigma dari I, ya, inersia, ini adalah 4 benda saling terhubung satu sama lain oleh kawat ringan tak bermassa seperti tampak pada gambar. Besar momen inersia terhadap poros X, jelas sama dengan tadi, ya. Yang ini nggak usah kita hitung, kita cukup menghitung yang ini dan yang ini. Rumusnya sama, massanya dikalikan I sama dengan M kali R kuadrat. Jadi massanya di sini 2, 2M, R-nya adalah 2A, 2A kuadrat. Ditambah di sini massanya adalah M, R-nya adalah 2A kuadrat. Sama dengan 2 dikuadratkan 4 kali 2 8, 8MA kuadrat ditambah 2 dikuadratkan 4, jadi 4MA kuadrat. Jadi ini jawabannya adalah 12MA kuadrat. Jawabannya yang E. Baik, ini adalah 5 soal pertama. Kita nanti akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk 5 soal berikutnya. Ya, thank you for watching. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi biar kalian bisa urut nanti. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.